salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Surono, di podcast Ruang Bincang, DPD Ganjar Mahfud, Sumatera Selatan. Kenapa mereka harus berempat? Kita akan kenalan lebih dekat dan saya didampingi langsung oleh Mbak Susan yang akan membantu saya. Ini podcast yang saya harapkan bisa berbicara banyak. Tidak hanya untuk kalangan-kalangan yang selama ini saya tampilkan, tapi bisa lebih luas lagi. Mbak Susan, saya ke Mbak Susan dulu. Bisa Mbak dijelaskan siapa bintang tamu saya kali ini, ketiga orang ini? Ya. Ini namanya Fania. Dia salah satu atlet disabilitas yang berprestasi. Tapi sementara untuk tingkat yang provinsi. Ini Brian Tafarel, salah satu atlet disabilitas. Dia sudah tingkat nasional, sudah ikut Peparnas PON tahun 2021 kemarin. Ini Pak Fajar, mewakili disabilitas sebagai pekerja. Dia sudah bekerja di salah satu rumah sakit di Palembang selama 24 tahun. Nah, ini baik. Ini sudah garis besarnya, sahabat Ruang Bincang. Kenapa saya harus didampingi oleh Mbak Susan? Mbak Susana yang akan membantu saya untuk kita buatlah percakapan ini lebih mengena, karena nanti Mbak Susan akan membantu saya menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Mbak Susan, sebelum ke mereka saya ke Mbak Susan dulu. Ini Mbak Susan komunikasi dengan kawan-kawan disabilitas ini memang sudah sangat lama atau baru-baru ini saja? Sebenarnya kalau sama Pak Fajar baru-baru ini. Kalau sama ini mah sudah lama. Ya, ternyata ketika tadi sebelum podcast saya sempat mau tanya nih, ini ada anak-anak muda, ganteng, cantik ini. Ternyata bisa dijelaskan Pak, hubungan Brian dengan Fania? Ini Brian nih anak saya. Anak saya, ini Fania menantu saya. Nah, sekarang sahabat Ruang Bincang, kenapa kalangan disabilitas kami hadirkan di podcast Ruang Bincang? Itu ada alasan khusus. Karena ternyata mereka sudah memutuskan diri untuk mendukung pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud. Kita mau tanya, apa alasan mereka? Kenapa? Terus apa pandangan mereka tentang pasangan Ganjar Mahfud? Mbak, tolong tanyakan ke tamu terhormat saya bertiga ini. Apa sih pandangan mereka terhadap Pak Ganjar Mahfud? Pak Fajar, kenapa Pak Fajar dukung Pak Ganjar? Pilih Pak Ganjar, kenapa? Apa alasan? Alasan dukung Pak Ganjar. Selamat sore. Selamat sore. Saya Fajar. Komunitas Tunarungu Sumatera Selatan. Saya pagi.
Wak kap kap ngawak pokak papa kapas ke bat ke kawan wak pat kapas wak dan paat ka papo ka apa Ya, Baik Mbak, jadi- tolong diterjemahkan secara umum, Mbak, apa Panjang utara banget. panjang ya. Panjang. Tapi walaupun panjang, Iya. sebenarnya sahabat Ruang Bincang sudah menangkap. Tapi Heeh. dengan disampaikan lagi oleh Mbak Susan, mungkin lebih Iya. ke tepat sasaran. Silakan Mbak. Jadi Pak Fajar ini memperkenalkan diri kalau dia namanya Fajar. Dia sebagai ketua dari komunitas Tuli Sumsel. Dia sudah menikah, istrinya sama tunarungu, memiliki 2 anak, anaknya normal, dan dia sudah bekerja di salah satu rumah sakit selama 24 tahun. Komunitasnya dia berjumlah kurang lebih 115 orang. Nah, dia mengajak teman-teman komunitas untuk ikut mendukung Pak Ganjar karena Pak Ganjar ini di salah satu programnya mendukung disabilitas di nomor 17, disabilitas mandiri berprestasi. Oke. Dan harapan dari Pak Fajar, Pak Ganjar bisa jadi presiden Indonesia 2024 sampai 2029. Oke. Nah, Berarti ini sebuah ungkapan hati dari Pak Fajar yang saat ini bekerja dan juga sudah mengajak teman-temannya. Kalau dari Brian nih Mbak, ini kan masih muda nih, tolong ditanyakan juga nih, kenapa sih alasannya mendukung Pak Ganjar, Pak? iya. Apa alasan Brian mendukung Pak Ganjar? ini Karena Pak Ganjar dukung disabilitas. Pak Ganjar ada 21 program, nomor 17 disabilitas mandiri berprestasi. Itulah jadi Brian mau dukung Pak Ganjar. Oke. Karena Brian ini sebagai atlet juga ternyata, tadi kan perkenalan awal sebagai atlet. Kalau Pak Nia nih Mbak, apa nih yang mau disampaikan kenapa mendukung Pak Ganjar? Pak Nia kenapa dukung Pak Ganjar? Dukung disabilitas dan memperhatikan disabilitas, ya. Ini sahabat Ruang Bincang pasti akan mengalami keterbatasan kami dalam komunikasi. Tapi yakinlah, walaupun komunikasi kami terbatas, hati kami sama, perjuangan kami sama. Dan Mbak, saya mau ke Mbak dulu deh, nanti baru ke mereka lagi. Ini Mbak menerangkan kalau Brian itu adalah putra ya? Iya, Putra satu-satunya? anak satu, anak tunggal, Anak. satu-satunya. Banyak Mbak, ibu-ibu keluarga yang memiliki, ya mohon maaf, anggota keluarga yang disabilitas. Pertama kali ketika dapat karunia Tuhan, dikaruniai Brian dengan kondisinya yang seperti ini, apa Mbak? Sebagai seorang ibu? Yang pasti saya sangat terpukul ya, punya anak seperti ini. Di saat dia masih kecil gitu ya, saya tuh harus mengalami beberapa fase untuk menguatkan mental saya gitu ya. Dari dia kecil, dia sering dibully sama anak-anak ya kan, tapi dia tidak paham. Saya yang selalu menguatkan Brian. Di saat dia mulai sekolah, dia mulai mengerti kalau dia berbeda dengan temannya. Saya katakan, walaupun Brian berbeda, tapi Brian bisa berprestasi, bisa bergaul sama seperti mereka. Jangan takut, ada mama selalu menjaga dan melindungi Brian. Setelah besar, saya ngelihat dia karena dia hiperaktif ya. Jadi saya cari-cari info kemana-mana. Jadi dia saya arahkan untuk ke olahraga, ke dunia olahraga, karena dia kan banyak energi ya, sepertinya banyak energi ya. Jadi saya alihkan ke olahraga. Itulah saya mulai fokuskan dia untuk ke menjadi atlet. Nah sampai sekarang ini dia ya sudah jadi atlet nasional. Nah ini sahabat Ruang Bincang, ini ungkapan dari seorang bunda tentang anaknya.
Izin Bunda. Iya, iya. Makasih. Memang benar, di balik anak-anak yang hebat pasti ada sosok ibu, sosok ayah yang benar-benar juga mendukung apa yang dicita-citakan anaknya. Bunda, saya jadi manggilnya Bunda nih karena saya juga tersentuh dengan hal itu. Bun, ketika Brian beranjak dewasa, memutuskan cita-cita menjadi atlet, bentuk dukungan Bunda ke Brian itu seperti apa? Dan dukungan pasti suami juga seperti apa? Saya ini single parent. Dari Brian kecil saya single parent. Jadi berhubung anak saya satu tunggal, ya kan. Jadi saya bisa fokus banget untuk Brian, ya kan. Saya perhatikan, saya cari-cari informasi, ya kan. Saya arahkan, saya arahkan, saya mencari dukung, bakatnya di mana? mencari bakatnya di mana, saya arahkan, saya fokuskan, ya sampai sekarang ini. Dan ini tolong ditanyakan ke Brian, Bunda. Bagaimana sih Brian memandang sosok Bunda? Ditanyakan ke beliau. Menurut Brian, Mama ini seperti apa terhadap Brian? Mama seperti apa? Mama seperti apa? Mama ini. Menurut Brian, Mama ini seperti apa? Sudah bagus atau tidak bagus Mama ini? Ngomong bagusnya kenapa? Apa? Gimana ngomong? Mama ini bagaimana Betapa sama cintanya. Brian? Bagaimana Mama tuh sama Brian? Mama sayang atau tidak sama Brian? Mama sayang atau tidak sama Brian? Brian sayang Mama karena oh papa Mama pisah katanya. Terus aku pindah ke Palembang karena latihan berenang di sini. Sebentar lagi waktu dekat untuk lomba Peparnas di Medan 2024. Aku semangat untuk dukung Pak Ganjar. Semoga menang satu putaran. Oh mau salam 3 jari. Oke. Sahabat Bincang, pasti kita menangkap lah apa yang dilakukan oleh Brian itu pasti ingin membanggakan bundanya juga. Ini tolong ditanyakan ini Bunda ke Pak Fajar ini. Dalam mendukung Pak Ganjar, apa saja yang sudah dilakukan bersama? Selama ini Pak Fajar kan dukung Pak Ganjar. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Fajar untuk mendukung Pak Ganjar? Teman-teman tunarungu, teman-teman komunitas disabilitas tunarungu Sumatera Selatan mendukung Pak Ganjar karena beliau sangat memperhatikan disabilitas seluruh Indonesia. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Fajar? Yang sudah dilakukan apa saja? Kumpul teman-teman, kumpul teman-teman tunarungu, supaya untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau Pak Ganjar menang gitu. Cuci motor, cuci mobil, buka kafe, kopi-kopi. Ya. Ini sahabat Ruang Bincang berarti banyak harapan dari sahabat-sahabat kita yang disabilitas. Salah satunya yang menyamaratakanlah kesempatan lapangan pekerjaan terhadap kawan-kawan disabilitas. Baik atlet, baik pekerja kantoran maupun kalang-kalangan yang lain. Karena Pak Ganjar juga memiliki program di nomor 17
itu adalah. Disabilitas mandiri berprestasi. Nah, ini Bunda sendiri yang mengatakannya, disabilitas mandiri berprestasi. Bun, ini kan baru dapat info tadi ya ketika sebelum ngobrol. Kalau ternyata Brian dengan Fania ini suami istri. Ini suami istri. Proses perkenalannya boleh ditanyakan Bun ke ayo baik. Saya punya ini pasangan ideal ini karena sama-sama masih muda dan sama-sama atlet. Proses perkenalannya seperti apa? Bagaimana Brian mengenal Fania? Pertama bagaimana? Saya cari jodoh di Instagram. Oh, saya mau cari cewek agama Kristen katanya. Oh, di Manado banyak Kristen. Oh, wawancara sama Fania, ngobrol lah ceritanya sama Fania. Oh, Brian ngajak Fania untuk berpacaran. Oh, Brian juga nanya ke Fania kalau menikah mau tidak pindah ke Palembang sini. Oke, cukup ya. Berarti Brian mengenal Fania lewat Instagram, terus mengajak pacaran, komunikasi mereka berjalan. Fania, tanyakan dengan Fania Bunda. Ketika pertama kali mengenal Brian langsung apa ya bisa dikatakan ini pasangan saya yang sesuai, yang cocok atau bagaimana? Lama ya proses perkenalan ini? Boleh tanya ke Fania? Okay. Fania pertama kali melihat Brian suka apa? Dulu Brian Instagram, kenal di Instagram Brian. Oh, berkenalan. Oh, langsung video call katanya. Oh, Fania malu. Oh, berkenalan dulu. Oh, Brian mau pacar sama Fania, katanya Brian nanya. Fania berpikir tunggu dulu, katanya. Iya. Oh, akhirnya dia lihat foto-foto Brian, ternyata ganteng, katanya Brian. Ganteng, ya. Cuman jauh, katanya. Berpikir lagi, tapi tidak apa-apa, diterima saja. Ya, jadi menikah. Ya. Oke, ini sahabat Ruang Bincang, kalau ini dijadikan sebuah film, aduh ini sungguh, saya sudah membayangkan betapa romantisnya perkenalan mereka, tapi pasti banyak rintangan-rintangan. Dan Bunda ketika Brian menyatakan, Bun, saya sudah kenal dengan Fania, pasti kan Bunda nggak tahu tuh proses perkenalannya. Iya. Bunda langsung menanggapinya seperti apa? Kalau saya mikirnya begini ya, anak saya kan tunggal, ya kan. Usia kita terbatas, ya kan. Jadi saya mikirnya kalau memang dia jodohnya dekat, ya nggak masalah kan. Jadi saya begitu ngelihat Fania juga saya langsung suka, ya kan. Dia mau menikah, oh ya sudah, saya izinkan, saya restui, ya kan. Dengan harapan saya bisa membimbing mereka ini berdua jadi lebih dewasa untuk nanti berkeluarga di depannya. Jadi ini kemarin Bunda, ini kan di Manado nih ya? Jadi Bunda kemarin sempat ke Manado juga? Ke Manado, dia tunangan dulu, terus baru menikah. Menikahnya di? Manado juga, tunangan di Manado, menikah di Manado. Ini sahabat Ruang Bincang, inilah pengorbanan seorang ibu demi anaknya, demi membahagiakan anaknya. Dan hasilnya sampai sekarang Fania kesini. Fania, tolong tanyakan dengan Fania deh, Bunda, betah nggak tinggal di Palembang itu? Fania betah tinggal di Palembang. Betah bobo Palembang sini. Betah tidak? Suka? Betah ya? Senang. Mama baik atau tidak? Mama baik atau tidak? Oh baik. Sayang mama, sayang. Oh sayang.
Oh, sayang sekali ya. Tapi tolong tanyakan ini kan apa ya, makanan terus yang lain kan berbeda nama saya. Iya. Suka dengan makanan di Palembang? Suka dia. Makanan apa Bunda yang paling suka? Pempek dia suka pempek. Fania suka pempek ya. Suka Makanan apa? pempek, suka. Pertama datang coba, oh enak katanya, enak, suka, enak. Iya. Oh, yang dalamnya telur. Oh, pempek kapal selam. Pempek kapal selam. Ini berarti Bunda bukan hanya menyatukan dua pasangan, tapi menyatukan dua budaya Iya. yang berbeda, dan ya kita sama-sama berdoalah sahabat Ruang Bincang semua ini bisa berjalan lancar. Bunda juga bisa dengan mereka terus membimbing karena masih banyak hal-hal yang ingin dicapai. Iya. Bun, kembali ke Pak Fajar. Ya. Dukungan dari keluarga terhadap Pak Fajar karena mendukung Pak Ganjar Mahfud. Tolong ditanyakan, mendukung tidak istri, anak? Bagaimana dengan istri Pak Fajar? Dukung Pak Ganjar juga? Nggak. Anak juga? Sama semua? Nggak. Oh, sama semua. Nggak. Sama semua dukung? Nggak. Iya. Tanyakan lagi Bun, komunikasi dengan istri dan anak ketika mendukung Pak Ganjar memang sering atau memang mereka juga sama-sama punya pandangan yang sama mendukung? Jadi Pak Fajar tuh Izin. dengan istri dan anak suka bincang-bincang tentang Pak Ganjar, suka bicara tentang Pak Ganjar dengan istri dan anak, istri dan anak. Sering bincang-bincang Pak Ganjar. Ya. Sama semua sepakat pilih Pak Ganjar, dukung Pak Ganjar. Waktu Oh, waktu nonton TV ada debat capres dan cawapres. Saya sama istri, anak-anak nonton. Ada layar bahasa isyarat. Saya memperhatikan. Wah, hebat Pak Ganjar. Saya senang. Pak Ganjar. Oke, ini Brian, bagaimana? Nonton debat juga? Nonton debat? Nonton TV? Pak Ganjar ngomong bagus. Polling, polling tertinggi. Udah. Oke, ini sahabat Ruang Bincang, apa yang dirasakan oleh mereka itulah yang mungkin kita tidak tahu nih, kita sebagai yang tidak merasakan kondisi mereka, ternyata mereka punya harapan tinggi juga terhadap pasangan nomor 3 Pak Ganjar Mahfud. Jadi ayo kita bantu mereka, bantulah kawan-kawan disabilitas dengan sama-sama memperjuangkan kemenangan dari Pak Ganjar Mahfud. Bun, Fania dengan Brian ini kan atlet nih. Ya. Sebagai orang tua, pemerintah sekarang memperhatikan atlet-atlet yang disabilitas ini sudah cukup bagus atau bagaimana sih? Sebetulnya sudah cukup bagus. Tapi dengan harapan kalau Pak Ganjar menang, lebih baik lagi dari sekarang. Sebetulnya. Ini sampai saat ini kan Brian udah sampai tingkat nasional, Ya. Fania Masih provinsi. bidang apa, olahraganya apa? Cabur olahraga apa, Brian? Olahraga apa? Renang. Olahraga renang nasional. Kalau Fania? Renang juga sama. Sama renang. Cuman masih provinsi. Wah, ini memang pasangan yang pas, ini sama-sama menyukai renang dan semoga bisa mengharumkan nama baik Indonesia di tingkat dunia lah, bukan hanya di tingkat provinsi saja. Bunda, komunikasi dengan mereka dalam keseharian sulit tidak? Kadang-kadang sih ada kesulitannya ya. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang berbeda. Isyarat-isyarat yang berbeda di antara mereka. Tapi kalau kita sudah bicarakan, kita pakai bantuan gambar atau tulisan, nyambung juga sih akhirnya. Ini jujur nih harus Bunda jawab ya. Ini kan semuanya mendukung Pak Ganjar. Ini apakah karena Brian dengan Fania ini dibimbing oleh Bunda, ayo kita dukung Pak Ganjar, atau mereka ngomong, Bun, pokoknya kami Pak Ganjar. Oh tidak, justru gimana? dari Brian dulu ini saya dapat. Oh. Mama katanya, kita harus dukung Pak Ganjar. Katanya. Saya bilang, kenapa harus dukung Pak Ganjar?
ya kan? Oke. Dia bilang katanya, Pak Ganjar dukung disabilitas mama katanya. Jadi teman-teman aku nanti dibantu katanya. Wow. Itu yang bilangnya Brian. Begitu saya lihat, oh iya dari 21 program Pak Ganjar, yang nomor 17 itu memang fokus ke disabilitas. Benar. Disabilitas mandiri berprestasi gitu kan. Jadi saya bilang, oh cocok buat anak dan menantu saya dan teman-teman dia yang lain ya kan. Apa salahnya kalau kita ikut juga dukung Pak Ganjar ya kan? Nah ini benar, karena apa yang disampaikan oleh Brian dan Fania itu bukan karena omongan dari ibunya, tapi mereka mencari sendiri, menemukan sesuatu yang pas di pasangan Ganjar Mahfud. Ini Bunda, saya tadi diberikan buku ini. Ini bisa dijelaskan apa nih Bunda? Ini nih apa kebetulan menantu pinter ngelukis. Aduh. Jadi dia bilang katanya, Mama, Coba Fania yang nunjukin ke. aku mau lukis Pak Ganjar katanya dia bilang. Nah. Boleh Fania, boleh saya. Bagaimana nih? Oke. Pak Ganjar. Ini saya sampaikan kepada siapapun yang nonton yang bisa menyampaikan ke Bapak kita tercinta Pak Ganjar Pranowo. Ini ada lukisan dari sahabat kita, anak kita, Fania, yang benar-benar dilukis dengan hati dan katanya harapan mereka berdua ingin ketemu langsung dengan Pak Ganjar. Iya. Mau Mohon ketemu izin langsung Pak Ganjar. disampaikan nanti ke pihak TPD, ke pihak TPN, banyak kalangan disabilitas yang menantikan Pak Ganjar di Sumsel dan ingin bertemu langsung. Kemarin katanya juga Brian bertemu dengan Bu Atiko. Boleh tanyakan Bunda, bagaimana perasaan Brian ketika bertemu? Bagaimana rasa Brian ketemu Ibu Atiko? Bagaimana rasa Brian ketemu Ibu Atiko? Waktu Ibu Atiko datang ke Palembang. Saya tunggu di sini. Ibu Atiko datang. Aku melihat Ibu Atiko senang. Baru pertama kali bertemu Ibu Atiko, Ibu negara Indonesia, calon ibu negara. Dia udah bilangnya ibu negara. Suaminya Pak Ganjar. Oh, mau ketemu Pak Ganjar. Oh, Brian kasih hadiah ke Ibu Atiko. Kaos, iya. Aduh, ini semoga sajalah apa yang dicita-citakan Brian bisa tercapai bertemu dengan Pak Ganjar, dan semoga ini juga bisa menambah semangat kita bersama untuk sama-sama memenangkan Pak Ganjar Mahfud, karena kita banyak didukung oleh kawan-kawan. Kemarin dengan Fania juga ketemu. Iya, Fania juga ketemu. Ketemu dengan Bu Atiko. Ibu Atiko kan, Fania. Ketemu Ibu Atiko kan. Rasanya bagaimana? Ketemu Ibu Atiko senang. Ibu Atiko. Oh, cantik. Pintar. Ngobrol. Iya, sudah. Oke, baik. Ini Bunda, kita tidak terasa sudah hampir 30 menit loh Bunda ngobrol ini. Nah, ini sebagai closing penutup Bunda. Saya ingin Bunda menyampaikan ke sahabat Ruang Bincang. Bagaimana sih seorang orang tua ketika dianugerahi Tuhan memiliki anak yang disabilitas, bagaimana saran, bagaimana masukan dari Bunda agar sebagai orang tua tetap bisa yuk bersemangat dengan membina anak-anak yang disabilitas. Mohon sebagai ibu untuk memberikan, karena banyak yang mungkin sama seperti Bunda yang perlu sentuhan dari kasih sayang Bunda. Silakan Bunda. Pesan saya untuk orang tua yang dikaruniai anak disabilitas, jangan putus asa, jangan putus harapan, karena dengan kita dititipkannya dari Yang Maha Kuasa anak seperti ini, kita harus lebih bersemangat, kita harus lebih lebih memfokuskan, gali bakat yang mereka punya untuk dikembangkan. Jadi jangan karena anak kita disabilitas, anak kita tidak diperhatikan dan ditinggalkan, tapi harus lebih difokuskan dan diarahkan untuk masa depannya. Aduh, ini
apa ya? Saya bisa katakan ini adalah saran yang sangat baik sekali, saran yang sangat pas sekali, dan saya harapkan semua orang tua silakan nanti menghubungi Bunda, menghubungi untuk bicara dan diskusi biar mencari yang terbaik. Karena yakinlah semua anak yang dikaruniai ke kita adalah anugerah yang tidak ternilai dari Tuhan, dan itu akan menjadi pintu surga kita nanti di ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia. Terima kasih Bunda, terima kasih Brian, terima kasih Fania, terima kasih Pak Fajar. Ini pelajaran yang sangat berarti untuk saya, dan saya yakin akan menjadi pembelajaran yang baik juga bagi sahabat Ruang Bincang. Saya tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka, Ganjar Mahfud, menang, menang, menang.